سيد البدوي باب المصطفى بحر الفتوة والمكارم والأدب بشهدي وبتسوق المرتضى بالقدر وبالرفاع أحمد بالقدر وبالغلام نجنا افتح لنا فتوح العارفين. وقال المصنف رحمه الله والحمد والصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Kesempatan yang berbahagia ini Allah kembali pertemukan kita dalam rutinitas kita setiap Ahad malam, yaitu tiada lain tafaqquh fiddin. Sedikit demi sedikit kita coba memahami dan mendalami daripada ilmu-ilmu agama yang kita anut, agama Islam yang tentunya di dalamnya dipenuhi dengan syariat-syariat, mulai daripada ubudiyah, muamalah, munakaha, wilayah yang disebut itu tatanan ilmu fikih yang memang semuanya kita harus tahu karena kita termasuk daripada orang-orang yang mukallaf dan taklif oleh syariat untuk memahami itu. Karena tugas kita sebagai manusia di alam dunia, Allah Subhanahu wa taala menugaskan kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi Allah
sebagai syari, Allah pencipta, Allah yang membuat syariat kepada kita. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya semuanya ada aturan mainnya, bukan ibadah sembarangan. Ibadah sholat kita cuma jungkal-jungkal doang, bukan seperti itu. Akan tetapi semua ibadah juga ada aturan dan ada syarat rukunnya, yang tentunya semua itu harus kita pelajari. Dan di mana kita dapatkan daripada ilmu-ilmu tersebut? Yang tentunya kita dapatkan ilmu tersebut di majlis-majlis taklim. Tidak akan mungkin kita dapatkan ilmu-ilmu tentang agama kita berada di pasar. Ya tentunya kita berada di majlis taklim. Maka oleh karena itu orang tua kita, guru-guru kita senantiasa mengingatkan kepada kita dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi. Jangan lupa daripada yang namanya menuntut ilmu. Jangan lupa daripada yang namanya hadir di majlis-majlis ilmu. Karena segala sesuatunya, kehidupan kita itu semuanya memerlukan ilmu. Jangankan perihal ibadah, perihal muamalah, segala aktivitas, semua bisnis kita tentunya semuanya dengan ilmu. Karena tanpa ilmu semuanya akan hancur binasa. Maka nafah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullun nasi halka, semua manusia itu akan binasa, illal alimun, kecuali orang-orang alim. Wal alimuna halka, tidak sampai di situ, orang alim juga akan binasa, orang alim juga rusak. Illal amilun, terkecuali orang alim yang beramal akan ilmunya. Tidak sampai di situ juga, wal amiluna halka, orang yang beramal juga akan binasa. Illal mukhlisun, terkecuali orang yang ikhlas di dalam beramalnya. Pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wal mukhlisuna tahta masyiatillah, orang yang ikhlas pun, orang yang ikhlas juga itu masih ada dalam kekhawatiran. Itu semuanya tentunya bahagia dan celakanya seseorang hak prerogatif Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menulis daripada kebahagiaan kita, celakanya kita, matinya kita. Ketika kita berada di zaman azali, semuanya telah dicatat oleh Allah, bagaimana tulisan tangan kita. Jadi kalau belum kita meninggal dunia, kemudian yang terakhir kita ucapkan dari mulut kita adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah alias mati husnul khatimah, kita belum bisa memvonis siapapun juga bahwa dia kelak di alam barzakh, bahwa dia kelak di alam akhirat akan menjadi orang yang bahagia ataupun celaka. Sekalipun dia orang alim, sekalipun dia seorang ulama, bagaimana seorang barsiso, dia mempunyai ilmu yang sangat mumpuni, bahkan muridnya pun sampai ribuan, bahkan dia mengajarnya pun sampai sembari terbang, coba saking alimnya. Tetapi apa yang terjadi? Mati dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah, subhanallah. Yang jelas kita di dunia ini jalankan tugas kita sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Bil khusus kita ditugaskan oleh Allah berada di alam dunia ini tiada lain untuk mengabdi, menyembahnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ibadah kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para alim ulama yang mengatakan kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa ilmu maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuqbalu, tidak akan diterima. Maka untuk pendahuluan, untuk awal mula kehidupan kita, yang pertama kita kedepankan adalah bagaimana kita mendapatkan ilmu. Karena fadlul ilmi wa ta'lim,
Kita coba baca kitab Fawaidul Mukhtarah karangan Al-Habib Al-Alimul Alama Habib Zain bin Smith, di mana di dalamnya isinya tentang adab semuanya, yang diawali dengan kitabul ilmi. Seperti apa keutamaan ilmu, seperti apa keutamaan kita belajar ilmu, dan seperti apa kita ibadah tanpa ilmu, seperti apa keunggulan daripada menuntut ilmu. Qala Allah Ta'ala linabiyyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya, wa qul rabbi zidni ilman. Wahai Muhammad, ucapkan olehmu, katakan olehmu, rabbi zidni ilman. Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman, akan ilmu. Artinya apa? Wa amarahu bi talabi ziyadati minal ilmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus menerus menambah ilmu. Kenapa? Itu wa asraful khisali wa arfa'ul khilal. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah perkara sesuatu yang paling mulia dan sesuatu yang paling tinggi derajatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tentang keutamaan dan fadilah daripada ilmu. Abu Hurairah pernah dia suatu saat marra bisukin, dia melewati satu pasar Al-Madinah yang berada di Madinah. Fawaqafa 'alaiha, tiba-tiba Abu Hurairah berdiri di depan pasar tersebut. Faqala, sambil Abu Hurairah berteriak, ya ahlasu, wahai orang-orang pasar, ma'ajazakum, sungguh kalian ini sangatlah lemah. Qalu, orang-orang pasar menjawab. Tiba-tiba Abu Hurairah, kok kenapa berteriak seperti itu? Wa madzaka ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang kau teriakkan? Apa kata Abu Hurairah? Dakami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqasamu wa antum hahuna. Kalian ini cuma diam-diam saja di sini di pasar. Kalian tidak tahu di sana di masjid dibagikan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pusakanya Rasulullah sedang dibagi-bagi. Ala tadhabuna fatakhuduna nasibakum minhu. Apakah kalian tidak ingin kemudian kalian mengambil jatah kalian? Orang-orang pasar ini menjawab, wa aina huwa, di mana wahai Abu Hurairah pusaka Rasulullah, warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan? Apa jawab Abu Hurairah? Fil masjid, di masjid. Akhirnya orang pasar fakharaju sira'an, buru-buru orang pasar tergesa-gesa mereka keluar dari pasar, berlarian. Semua orang pasar berlari menuju masjid. Wa waqafa Abu Hurairah lakum hatta rajahu. Abu Hurairah santai aja, dia berdiri ngelihatin orang-orang pasar yang pergi ke masjid tadi. Faqala lahum ma lakum. Setelah orang-orang pasar kembali, mereka semuanya pada nyamperin Abu Hurairah tuh. Ditanya oleh Abu Hurairah, malakum, kenapa kalian balik lagi? Apa yang terjadi kepada kalian? Faqalu, kata orang-orang pasar, wahai Abu Hurairah, qad atainal masjid, kami sudah datang ke masjid, pada walna, bahkan kami sudah masuk, tapi falam nara fihi syai'an yuqassam, kami tidak sedikit pun melihat bahwa di masjid sedang dibagi-bagikan daripada pusakanya, warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau berbohong wahai Abu Hurairah. Faqala lahum Abu Hurairah, sambil santai Abu Hurairah tersenyum dan dia berkata kepada orang-orang pasar tadi, oh berarti tadi kalian sudah masuk ke masjid. Wa ma ra'aitum fil masjid ahada, apakah kalian tidak melihat di masjid ada seseorang? Kata orang-orang pasar, bala, betul. Ketika masuk ke masjid kami melihat ada orang, ra'aina qauman yusalluna wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadhakkaruna al-halal wal haram. Wahai Abu Hurairah, ketika kami masuk masjid, ternyata di masjid bukan dibagi-bagikan harta warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena ketika kami masuk masjid melihat ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang baca Al-Quran, ada orang-orang yang sedang membahas ilmu, bahas halal dan haram. Faqala lahum Abu Hurairah, sambil tersenyum Abu Hurairah menjawab, waihakum, celaka kalian. Fadzalika mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalian apakah tidak tahu yang namanya warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di mana orang-orang sedang membahas halal dan haram, orang-orang sedang baca Al-Quran, orang-orang di masjid ada yang sedang sholat. Itu warisan Rasulullah. Tapi kenapa kalian tidak mengambil jatah kalian berada di masjid, sehingga kalian bisa baca Quran, sehingga kalian bisa sholat, sehingga kalian bisa membahas ilmu dan sebagainya? Tapi kalian kenapa setiap harinya di pasar terus? Sambil Abu Hurairah mengatakan, meriwayatkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah kepada para ahli pasar, orang-orang pasar, perlu kalian ketahui, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Hai para orang pasar, ketahui oleh kalian, sesungguhnya yang namanya nabi, para nabi itu tidak mewaris dinar, tidak mewaris dirham. Para nabi itu tidak mewariskan harta, akan tetapi wa innama warathul ilma, yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka Masya Allah, sangat beruntung sekali ketika masih ada orang-orang yang memang masih senang, orang-orang yang masih giroh duduk di majelis taklim, karena dia pada saat itu sedang menerima daripada warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu, qalilin khutaba'uhu, qalilin sa'iluhu, kathirin mu'tuhu, al-amalu fihi khairun minal ilmi, wa sayati 'alan nas zamanun qalilun fuqaha'uhu, kathirun khutaba'uhu, qalilun mu'tuhu, kathirun sa'iluhu, al-ilmu fihi khairun minal amal. Apa kata Rasulullah? Innakum asbahtum, wahai para sahabatku, kalian berada di suatu zaman yang mana di zamanku ini kathirin fuqaha'uhu, orang-orang yang paham dalam agama, orang-orang yang mempunyai ilmu agama itu sangat banyak sekali. Qalilin khutoba'uhu, tapi tukang ngoceh sedikit. Ya, tukang ngoceh sedikit. Qalilin sa'iluhu, sedikit tukang minta-minta. Kathirun mu'tuhu, di zamanku ini yang banyak adalah orang yang memberi. Nah, pada zamanku ini al-amal fi khairun minal ilmi, amal pada zamanku ini kata Rasulullah lebih baik ketimbang ilmu. Dan ingat, wasayati 'alan nasi zamanun, nanti akan datang kepada manusia zamanun, suatu zaman, di mana di zaman tersebut qalilun fuqaha'uhu, sedikit orang yang memahami agama, sedikit orang yang paham dalam agama, tapi kathirun khutoba'uhu, tukang ngoceh ngejambrek di mana-mana, tukang ngoceh bererot di mana-mana. Kalau kita pengen dengerin ocehan orang, banyak kita buka YouTube aja, ya kan? Tukang ngoceh mah banyak. Tapi kata Rasulullah, qalilun fuqaha'uhu, kalau yang memahami agama, kalau yang ngerti dalam agama, yang memang betul-betul ulama, dia sedikit di zaman tersebut. Qalilun mu'tu kathirun sa'ilu, di zaman tersebut orang hanya kebanyakan pandai ngoceh. Hafal hadis 1-2 langsung viral. Kenapa? Karena ocehannya membuat orang tertawa terpingkal-pingkal, membuat orang tidak bosan karena ocehannya, karena seperti pelawak tidak ada bedanya. Al-ilmu fihi khairun minal amal, apa kata Rasulullah? Ilmu di zaman itu lebih baik ketimbang amal. Maka
Masya Allah kita punya anak, kita punya keturunan. Jangan sampai anak-anak kita tidak mempunyai ilmu. Jangan sampai anak-anak kita tidak kita ajarkan ilmu agama. Di mana untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang ilmu agama? Pondok-pondok sudah banyak. Maka masukkan anak kita ke pondok untuk belajar daripada ilmu agama. Karena anak kita adalah aset kita. Hati-hati ketika kita sama sekali tidak pernah mengajarkan kepada anak kita tentang ilmu agama, sehingga anak kita tumbuh besar menjadi orang yang berutang, sehingga anak kita tumbuh besar menjadi anak yang durhaka, yang tukang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat, setiap amaliyah yang diperbuat oleh anak kita, maksiat-maksiat yang diperbuat oleh anak kita, maka kita pun kebagian dosanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rasulullah mengatakan, man taraka waladahu jahilan kana kullu dhanbin amilahu alaih. Barang siapa yang membiarkan anaknya jahilan, ada di dalam kebodohan, bodoh di dalam ilmu agama, bodoh di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, kana kullu dhanbin amilahu alaih, maka setiap dosa yang diperbuat oleh anak kita, setiap maksiat yang diperbuat oleh anak kita, maka dosanya pun ikut kebagian kita sebagai orang tua, sebagai orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena yang namanya ilmu itu berwajah, maka ilmu ini akan lebih bagus, lebih indah ketimbang matahari ataupun bulan. Al-Imam Hasan Basri mengatakan, "Lau kana lil ilmi suratu, lakanat suratuhu ahsana min surati syamsi wal qamari wan nujumi was samai." Seandainya ilmu itu mempunyai wajah, ilmu itu mempunyai muka, lakanat suratuhu ahsana min surati syamsi, maka niscaya rupawannya ilmu itu lebih indah min surati samsi, ketimbang rupawannya matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Bahkan Ibnu Abbas pernah mengatakan, khaira Sulaiman alaihissalam bainal ilmi wal mali wal mulk. Nabi Sulaiman pernah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman satu diberi memilih oleh Allah. Yang pertama adalah, apakah engkau wahai Sulaiman mau memilih ilmu, apakah mau memilih harta, apakah mau memilih jabatan? Fahtarul ilma, kemudian Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'atahullahul mala wal mulka ma'al ilma. Maka karena Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada Nabi Sulaiman harta dan kekuasaan. Raja muslim sedunia diantaranya adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan itu semuanya kenapa didapatkan? Karena Nabi Sulaiman memilih ilmu. Karena Nabi Sulaiman punya ilmu, sehingga semuanya bisa didapatkan. Pun begitu Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi fa innahu yuhtaju ilaihi bi kullin minhuma. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Manhajus Sawi, barang siapa yang menginginkan dunia fa alaihi bil ilmi, maka wajib bagi dia mempunyai ilmu dunia. Wa man arada al-akhirah, pun begitu juga, barang siapa yang menginginkan, menghendaki daripada akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka dia wajib punya ilmu.
Karena segala sesuatunya kalau tanpa didasari dengan ilmu akan hancur. Coba kita dagang, kita tidak punya ilmu dagang, hancur. Yang ada kita banyak hutang. Bahkan daripada keutamaan dan keagungan ilmu, sesungguhnya dunia yu'tiha Allahu man yuhibbu wa man la yuhibbu. Kalau yang namanya dunia itu pasti Allah berikan kepada orang yang suka dan orang yang tidak suka, orang yang senang dan tidak senang. Orang yang senang dunia pasti Allah berikan, pun begitu juga orang yang tidak senang terhadap dunia akan diberikan juga. Karena kita berada di dunia pasti diberikan dunia. Tapi sebaliknya, wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Tapi yang namanya ilmu tidak akan Allah berikan terkecuali kepada orang yang cinta akan ilmu. Kalau dunia, kita cinta terhadap dunia ataupun tidak cinta terhadap dunia, tetap akan diberi, tetap akan dikasih kita. Karena Allah ciptakan kita dengan rezekinya, Allah ciptakan kita dengan empannya, ya kan? Maka kenapa Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha memberikan nikmat agung di dunia, yang memberikan nikmat kecil di akhirat. Jadi makna daripada Ar-Rahman ay al-mun'im bi jala'il ni'am. Allah itu yang memberikan nikmat yang besar di dunia. Dan Ar-Rahim ay al-mun'im bi daqaiqiha. Allah itu yang memberikan nikmat kecil di akhirat. Padahal secara persentase Allah menurunkan nikmat 100%. Satu Allah bagikan di dunia, 99% Allah simpan untuk di akhirat. Tapi kenapa yang satu ini kok bisa, padahal secara nominal kecil tetapi disebutnya nikmat besar. Sedangkan di akhirat secara nominal besar 99 tetapi kok disebut nikmat kecil, nikmat cilik. Maka dijawab, karena Ar-Rahmannya Allah, nikmat yang satu yang Allah turunkan di dunia, ya, yang secara nominal sangat kecil sekali. Kenapa disebut nikmat besar? Karena yang berhak, yang merasakan nikmat tersebut, yang memakai kenikmatan tersebut, semuanya rata. Baik itu orang muslim, baik itu orang kafir, baik itu orang yang beribadah kepada Allah, baik itu orang yang durhaka kepada Allah, semuanya mendapatkan rezeki dari Allah. Mana ada Allah beda-beda? Tidak Allah beda-bedakan. Ada tetangga kita nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, pekerjaannya malah mabuk setiap hari, tapi rezekinya masya Allah. Artinya apa? Artinya itu rahmatnya Allah di dunia. Mau dia ibadah, mau dia tidak ibadah, mau dia orang kafir, mau dia orang beriman, tetap semuanya mendapatkan nikmat Allah yang satu ini. Maka kenapa? Walaupun nikmatnya satu tetapi disebut nikmat besar. Tetapi yang 99 yang secara nominal itu masya Allah sangat jauh sekali perbedaannya dengan satu. Tetapi kenapa disebut nikmat kecil? Karena sangat sedikit sekali orang yang berhak atas nikmat tersebut. Kita aja di sini, yang ada di sini belum tentu akan mendapatkan nikmat yang 99 itu. Masya Allah, Rabbana Karim. Akan tetapi kita tetap memohon kepada Allah, jangan berputus asa daripada nikmat Allah yang 99. Karena khusus kalau yang 99 di akhirat mah hanya Allah khususkan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang tidak takwa kepada Allah ketika masuk akhirat dia tidak mendapatkan yang 99 tadi. Ketika tukang maksiat di dunianya masuk alam barzakh, ketika di akhirat maka dia tidak akan mendapatkan nikmat yang 99 tadi.
Masya Allah, Rabbana karim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma kadang kita lebih tergiur dengan nikmat yang satu ketimbang nikmat yang 99. Karena kadang Allah tetap kita nomor duakan. Kita mungkin semuanya bisa mengakui Allah tetap kita nomor dua, tetap kita nomor duakan. Buktinya apa? Artinya kalau kita menomorsatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengurus masjid DKM sudah memfasilitasi kita masjid, bahwa di masjid diadakan pengajian, di masjid diadakan taklim, ada ahad pagi, ada ahad malam, ya kan? Tapi yang datang itu juga orangnya. Padahal sudah disiarkan melalui pengeras suara, ada taklim, ada pengajian. Kenapa tidak terketuk? Kalau memang kita mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin masjid ini juga tidak akan cukup untuk berjamaah setiap harinya, salat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Kalau semuanya pada ke masjid. Nah itu. Jadi kembali kepada kesadaran diri kita masing-masing. Kita akan memilih mana? Apakah kita akan memilih dunia yang fana ini, atau kemudian kita akan lebih memilih akhirat yang memang kehidupan kita yang abadi nanti? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup sebentar. Kalau sudah waktunya, maka kita ibarat sudah waktu asar, sudah mendekati maghrib. Artinya apa? Umur kita tidak akan lama lagi. Maka di dalam suhuf Nabi Ibrahim, ya kan, Allah menurunkan kitab itu ada 104 semua ini. Yang wajib kita ketahui adalah 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 100 lagi diturunkan kepada siapa? 100 lagi 60 suhuf. Jadi masih berupa lembaran-lembaran. 60 suhuf diturunkan kepada Nabiullah Sis alaihissalam. 30 suhuf diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. 10 suhuf diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam sebelum kitab Taurat. Nah, di dalam suhuf Nabi Ibrahim, Allah mengatakan, "Ajibtu liman arafad dunya faniyatan." Aku kaget, kata Allah. Allah mengolok-olok kita. Aku kaget, aku heran kepada manusia ini, kata Allah. Mereka ini tahu bahwasannya dunia ini fana, dan mereka juga tahu bahwasannya hidup di dunia ini tidak akan lama. Kita akan mati. Tetapi apa yang terjadi? Padahal mereka tahu bahwa dunia ini fana, padahal mereka tahu bahwa hidupnya tidak akan lama, tetapi Masya Allah, mereka tetap lebih memilih disibukkan dengan yang namanya duniawi, sehingga dia lupa kepadaku, sehingga dia lalai terhadapku, kata Allah. Nanti di akhirat yang mendapatkan nikmat 99 tadi adalah orang yang bertakwa. Nah, sementara kita renung, kita bertafakur tentang diri kita saja, jangan ngurusin orang lain, ya kan? Karena nanti di akhirat kita tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang orang lain. Kita akan diminta pertanggungjawaban tentang diri kita sendiri. Sudah cukupkah bekal kita ketika malaikat Israel datang menjemput kita? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita, apakah sudah siap kita untuk menghadap Allah?
Tentunya yang bisa menjawab diri kita masing-masing, tergantung amaliyah kita masing-masing. Apakah amaliyah kita sudah mencukupi sehingga nanti ketika kita bertemu dengan Allah maka kita tidak akan menyesal lagi, sehingga kita tidak berteriak-teriak kepada Allah untuk minta dihidupkan kembali hanya untuk beramal soleh. Ini sebetulnya mengingat, motivasi buat kita semua. Kita saling mengingatkan di antara kita, saling mengingatkan, karena sama-sama yang mengingatkan dan yang diingatkan juga masih jauh daripada yang namanya dekat dengan Allah. Mari kita sama-sama bagaimana caranya untuk diri ini agar dekat dengan Allah, bagaimana hati ini agar connect dengan Allah. Bagaimana ketika kita mengangkat tangan takbir Allahu Akbar, kita merasakan lezatnya mengucapkan Allahu Akbar. Bagaimana ketika kita ruku, kita bisa merasakan lezatnya mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Bagaimana kita merasakan lezatnya sujud sambil mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Memang sampai saat ini kita belum merasakan bagaimana nikmatnya kita berdiri berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum kita merasakan lezatnya bagaimana kita bersujud kepada Allah. Kenapa? Karena hati kita yang masih penuh dengan kotoran, karena hati kita yang masih penuh dengan sampah. Maka oleh karena itu, untuk menghilangkan kotoran-kotoran, untuk menghilangkan sampah-sampah yang ada di dalam jiwa dan hati kita, maka yang perlu sekali kita dahulukan adalah bagaimana kita bisa duduk di majlis-majlis taklim, bagaimana kita bisa duduk di majlis-majlis ilmu, agar kita bisa mengetahui mana yang disebut akhlakul madmumah, mana yang disebut akhlak tercela, mana yang disebut akhlakul mahmudah, akhlak terpuji. Bagaimana takhalli, mengosongkan hati daripada sampah-sampah, bagaimana tahalli, menghiasi hati dengan perbuatan-perbuatan amal-amal soleh. Jadi kembali kepada tadi, yang namanya dunia Allah akan memberikan kepada siapapun juga, baik dia senang terhadap dunia ataupun dia tidak senang terhadap dunia. Bahkan orang yang tidak senang lebih menjauh dari dunia, dunia akan lebih mengejarnya. Coba kalau kita melihat orang-orang yang zuhud itu, Masya Allah, dunia mengejar mereka. Bagaimana Kiai Abdul Hamid Pasuruan, beliau ada yang mentahqiq, beliau adalah seorang aulia Allah yang setiap harinya banyak tamu, yang setiap harinya Masya Allah rezeki mengalir terus. Ada seorang kiai yang iri kepada Kiai Abdul Hamid ini. Kemudian dia berkata kepada sang kiai, wahai kiai, enak ya jadi kiai masyhur, jadi kiai tenar, setiap hari dapat amplop, setiap hari dapat rezeki, setiap hari dapat kiriman dan sebagainya. Tapi apa kata Kiai Haji Abdul Hamid? Oh begitu. Kalau kamu ingin tahu aku yang sebenarnya, ayo kamu ikut aku naik mobil. Tapi dengan syarat, tolong kamu bawa air di gelas ini, dan gelasnya dipenuhi dengan air. Kamu pegang gelas yang penuh dengan air ini. Akhirnya nurutlah si Kiai tadi, masuk ke mobil, dibawa muter-muter oleh Kiai Abdul Hamid. Kan namanya mobil goyang ya kan, otomatis goyang, bisa tumpah juga. Setelah selesai, bagaimana? Tumpah enggak? Ada yang tumpah, ini orang susah lah, orang goyang-goyang mobilnya juga. Apa kata Kiai Abdul Hamid sambil tersenyum? Nah begitulah aku. Walaupun orang-orang banyak yang
yang mengirim ini dan itu, tetapi bagaimana aku menjaga agar aku tidak tumpah. Masya Allah. Dan berat sekali juga menjadi seorang aulia Allah. Bukan hal yang ringan, bukan hal yang mudah. Akan tetapi menjadi seorang kekasih Allah, ya tentunya semuanya diawali dengan ilmu, walaupun memang banyak juga yang didapatkan dengan akhlak. Tetapi ingat, akhlak juga itu ada ilmunya. Wala Amirul Mukminin Imam Ali Ibn Abi Thalib karamallahu wajhah, Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Al-ilmu yazku 'alal infaq wal malu tunkisuhun nafaqah. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Kata Imam Ali, ilmu lebih baik ketimbang harta. Kenapa? Al-ilmu yahrusuka. Ketika kita punya ilmu, maka ilmu akan menjaga kita. Wa anta tahrusul mal. Ketika kita punya harta, maka kita yang harus menjaga harta. Kalau tidak kita jaga, takut dimaling, takut digondol orang. Tapi kalau orang punya ilmu, kemanapun dia pergi, dia akan dijaga oleh ilmunya. Orang punya harta, kemanapun dia akan menjaga hartanya. Al-ilmu yazku 'alal infaq. Ilmu ketika diinfakkan, ilmu ketika dibagi-bagikan, maka ilmu tidak akan berkurang, bahkan ilmu semakin bertambah. Tetapi sebaliknya, wal ma tunkisuhun nafaqah. Sedangkan harta kalau kita bagi-bagikan itu akan berkurang, secara hakikatnya berkurang. Kita punya duit 10.000, teman kita ada 8 orang, kita bagi 1.000, duit kita tinggal 2.000. Jadi yang jelas, kata Imam Ali, al-ilmu khairun minal mal. Di ilmu lebih baik ketimbang harta. Maka yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu. Kadang orang tua juga suka, ada orang tua yang mengatakan kepada anaknya, mungkin aku tidak bisa mewaris engkau harta, tapi aku ingin dan aku akan mewariskan engkau ilmu. Dengan apa? Dengan kita diberikan pendidikan oleh mereka, dengan kita diajarkan ilmu agama oleh mereka. Artinya mereka sudah mewariskan daripada yang namanya ilmu. Dan dengan ilmu, Masya Allah, tadi itu kata Imam Ali, ilmu bisa menjaga kita. Ada satu kisah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, dia berkata, "Tara Ali nurun adimun mala al-ufuqa." Suatu saat aku melihat suatu cahaya yang sangat besar sekali memenuhi ufuk. Summa tadalla fihi suratan tunadini. Kemudian tiba-tiba cahaya itu berubah menjadi satu bentuk, satu wajah. Tunadini, yang mana dia memanggil-manggilku. Kata Syekh Abdul Qadir nih, apa panggilan cahaya tersebut yang sudah menjadi rupa, yang sudah berubah bentuk? Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuka, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Wa qad halaltu lakal muharramat, pada saat ini juga aku telah halalkan khusus kepada engkau perkara-perkara yang diharamkan. Engkau sekarang mau mabok, silahkan, aku halalkan. Engkau mau judi, silahkan, aku halalkan. Engkau mau maling, silahkan, aku halalkan. Engkau mau berzina, silahkan, aku halalkan. Tuh, aku Tuhanmu, wahai Abdul Qadir. Silahkan kau, kalau sekarang mau berbuat hal yang haram-haram juga, aku halalkan. Apa jawabnya?
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ihsa ya la'in. Tapi Syekh Abdul Qadir tahu. Tuh, ini disinilah pentingnya ilmu. Ihsa ya la'in. Wahai orang yang terkutuk, makhluk yang terkutuk, langsung dibentak seperti itu. Kan? Faidan ketika dibentak seperti itu, dzalika nuru dhalamun, maka cahaya itu kembali jadi gelap langsung. Wa tilka suratu dukhanun, dan rupa tadi yang rupa cahaya tadi berubah menjadi asap. Summa khotobani, kemudian berkata lagi setelah berubah menjadi bentuk asap, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, najawta minni, engkau selamat daripada godaanku, engkau selamat daripada bujuk rayuku. Bi ilmika bi amri rabbika, engkau selamat daripada bujuk rayuku dengan sebab ilmu engkau, dengan sebab pengetahuan engkau tahu dengan urusan Tuhanmu. Wa fiqhika bi ahwali manazilatika, dan dengan sebab pemahaman engkau, pengertian engkau bi ahwali manazilatika, dengan hal ihwal derajatmu. Walaqad adlaltu, wahai Abdul Qadir, sungguh aku telah menyesatkan lebih daripada 70 orang daripada ahli thariqah. Seorang ahli thariqah saja, ya, kata si iblis ini, 70 ahlu thariqah sudah aku sesatkan dengan itu. Fakultu, maka kata Syekh Abdul Qadir, lillahil fadl, ini semua adalah karunia Allah. Faqila lahu, maka ketika Syekh Abdul Qadir bercerita kepada santri-santrinya, wahai guru, kaifa alimta annahu syaitan? Wahai guru, bagaimana engkau tahu bahwa yang berkata seperti itu kepada engkau tadi setan? Ibrahim, Abdul Qadir, pada saat ini juga aku halalkan setiap yang aku haramkan kepada engkau, khusus kepada engkau. Tapi Syekh Abdul Qadir tahu bahwa itu adalah iblis, bahwa itu adalah setan. Kenapa? Syekh Abdul Qadir tahu dari mana? Taunya wa qad halaltu lakal muharramat. Aku halalkan kepada engkau perkara-perkara yang haram. Mana ada Tuhan seperti itu, kata Syekh Abdul Qadir. Yang tadinya sudah diharamkan sekarang dihalalkan. Mana ada? Kalau haram ya tetap haram. Jadi tahu Syekh Abdul Qadir bahwa ternyata yang membujuk rayu dan berkata kepada Syekh Abdul Qadir seperti itu adalah iblis. Ini disinilah artinya bahwasannya pentingnya suatu ilmu, bahwasannya pentingnya ilmu agama, pentingnya ilmu Allah, pentingnya ilmu agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi perkataan Syekh Fatah Al-Musil rahimahullah, alaysal marid idza muni'a at-ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamut. Ketahuilah, bukankah orang yang sakit, idza muni'a at-ta'am, ketika orang yang sakit sudah tidak mau makan, ketika orang yang sakit sudah tidak mau minum, ketika orang yang sakit sudah tidak mau meminum obat, apa yang terjadi kepada orang yang sakit tersebut? Tidak ada masukan makanan, tidak ada asupan minuman, tidak ada asupan obat sama sekali. Yang terjadi kepada orang sakit kalau sudah seperti itu, makan sudah tidak, minum sudah tidak, obat pun tidak ada sama sekali. Yang akan terjadi secara syariat pasti mati. Pun begitu juga kata Syekh Fatah Al-Musil, kadzalikal qalbu idza muni'al hikmata wal 'ilma thalathata ayyamin yamut. Begitu juga hati, apabila si hati sudah menolak daripada hikmah, sudah menolak daripada ilmu, sudah menolak daripada nasihat, artinya hati ini sudah tidak ada lagi asupan nasihat. Ke dalam hati ini sudah tidak ada lagi asupan hikmah. Ke dalam hati ini sudah tidak ada lagi asupan ilmu. Salah satu ayamin, kata Syekh Fatah Al-Musoli, jangan lama-lama, 3 hari saja, maka ya mutu, ketahui hatimu akan mati.
ketika 3 hari saja hati kita enggak ada siraman ilmu, hati kita enggak ada asupan hikmah, hati kita enggak ada asupan nasihat, maka mati hati kita. Sedangkan ketika hati sudah mati, guriko fil atam, yang ada dia akan tenggelam di dalam lautan dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semangatkan, girohkan terutama ya diri kita masing-masing, karena kita akan mati, karena kita akan menghadap Allah, karena kita akan mempertanggungjawabkan semua tindak tanduk kita, semua aktivitas kita ketika kita di dunia. Nanti di akhirat akan dihisab semuanya, akan dipertanyakan semuanya. Mumpung Allah masih memberikan kita kesehatan, mumpung Allah masih memberikan kita umur yang panjang, mumpung Allah masih memberikan kita kekuatan, maka datangilah tempat-tempat ilmu, datangilah majelis-majelis ilmu setiap saat dan waktunya. Ya, bagi kita yang memang sudah berkeluarga, yang tidak kalah pula wajibnya kita mencari nafkah, tetap mencari nafkah. Bukan berarti kita tidak boleh mencari nafkah, akan tetapi ada satu saat yang kita fokuskan, yang kita khususkan untuk terus-menerus tafaqquh fiddin, untuk terus-menerus talabul ilmi, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam ilmi, sehingga ketika kita beribadah dan taat kepada Allah, seluruhnya dibarengi dengan ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berhubung waktu udah lewat, bisa juga di kesempatan yang berbahagia ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu semua tadi khusus untuk pribadi saya sendiri yang memang masih jauh dari yang hak, yang memang masih jauh daripada amal-amal soleh, yang memang masih lalai kepada Sang Pencipta, Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya untuk kita semua dalam rangka saling nasihat-menasihati, dalam rangka saling mengingatkan di antara kita, karena kita sama-sama adalah saudara. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وعفنا يا رحمن وعفنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بورقة الفاتحة بمعجزات الفاتحة إلهنا عينك كاف عن السؤال، اكفنا بحق الفاتحة سؤال، وقرأك كاف عن المقال، أكرمنا بحق الفاتحة مقالا، وعاصم ما في ضميرنا وعاصم ما في ضميرنا وعاصم ما في ضميرنا. نبأ بأسمائك الله وتحيته يا سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.